Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntahar. Saya guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MAN 4 Bojonegoro. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama dalam BEK 3 di Universitas Maulana Malik Ibrahim dengan nomor peserta 3702530068082. Dalam video ini saya akan menerapkan metode pembelajaran basic learning hari Selasa 7 Oktober tahun 2025 di kelas 12.1 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Materi yang akan saya sampaikan yakni strategi penyebaran Islam di Nusantara. Semoga video ini bisa menjadi gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, untuk mengawali kita pelajaran pagi ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya, sebagai rasa syukur kita kepada Allah akan karunia di dalam negara kita, utama karunia satu kesempatan masuk sekolah, kedua adalah sehat. Baik, kita mulai langsung doa dulu bersama-sama sebagaimana doa yang kita biasa. Silakan. Untuk selanjutnya ini perlu saya ingin mengetahui sejauh pagi ini banyak ada yang termasuk atau tidak sesuai dengan absennya. Ini saya panggil dulu, saya absen ya. Mulai dari nomor 1 Mas Ahmad Hanafi, Mas Eka hadir, oke, makasih. Kemudian Eza Agina Hadiro. Mas Fahreza Aditya hadir. Mas Galuh Indra Baik, kemana dia? Ada solusinya? Ada, oke, makasih. Kemudian Mbak Safira Hadiro, makasih. Mbak Sinta Amelia Hadiro. Mbak Safira Nur Rahmadura Hadiro. Mbak Wahyu Nur Ifatul Hadiro. Dan yang terakhir Mbak Zahra Dela Yunafika. Terima kasih. Jadi dua hari ini yang tidak masuk ya, dengan alasan kemana katanya dia perginya? Sakit. Oh, sakit. Ya udah, kita doakan mudah-mudahan mereka segera sembuh dan bisa Baik, sebelum pelajaran kita mulai, tolong saya minta dirapikan dulu baik tempat duduknya, kelasnya, yang masih kalau menemukan beberapa barang yang masih kotor atau kotor bisa diambil dan bisa dimasukkan di bak sampahnya.
Biar nanti kalau kita bersih di kelas, maka pikiran kita juga bersih dan materi pelajaran kita akan nyaman dirasakan. Itu ya. Oke, ayo bersihkan dulu. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit. Silakan untuk membersihkan di sekitar kita masing-masing. Dan ya, tapi semua. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan pelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema penyebaran Islam di Indonesia. Artinya proses masuknya Islam di Indonesia. Sudah pernah dengar belum? Proses masuknya Islam di Indonesia. Baik, kalau sudah pernah dengar, ini saya langsung ingin menyampaikan sedikit tentang kesimpulannya saja. Nanti bagaimana respon kalian yang saya butuhkan. Artinya apa? Reaksi kalian sendiri dalam menerima materi ini dan sebelumnya kalian sudah belajar dengan sendirinya, tentu akan banyak mengetahui dan banyak menjumpai permasalahan-permasalahan yang belum kalian ketahui dan boleh ditanyakan. Baik ya, itu yang pertama adalah proses masuknya Islam di Indonesia itu ada berbagai cara dan ada berbagai teori atau strategi. Yang pertama adalah diantaranya siapa yang tahu? Yang tahu pertama proses masuk Islam adalah jalur bagus. Yang kedua pernikahan. Yang ketiga politik. Yang keempat pendidikan. Yang kelima kesenian. Yang keenam tasawuf. Dan satunya cukup 6 itu. Ya, 6 itulah diantaranya proses masuknya Islam di Indonesia dengan cara-cara yang seperti kalian sebutkan tadi. Kemudian ya, saya minta tolong bentuk ke kelompok kalian sebagaimana kelompok kelas kalian yang bapak ibu guru yang lain sebelumnya sudah dibentuk. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing tanpa saya tunjuk. Silakan. Atau saya tunjuk misalnya membuat kelompok. Ya, ini jadikan berapa 3 kelompok, setuju? Ya. Oke, kita merapat, kita bikin 3 kelompok, juga belangkonya ditata, dihadapkan seperti di KB apa itu di KNB, Konversi Media Bunda semacam itu, tapi kalian bisa berhadapan. Nanti kalian diskusikan tugas dari saya ini untuk bagaimana nanti kalian menyimpulkan dari kelompok kalian, kemudian silakan dipresentasikan. Gitu ya? Oke, silakan. Kalian bisa menyimpulkan kenapa kalian sekarang kok menjadi bersatu, berkelompok, berkerumun dengan indahnya, dengan apa itu santainya, dengan nilainya dan dengan sirip-siripnya. Coba siapa yang tahu yang bisa menjawab? Karena manusia harus sosial. Iya, karena manusia sosial. Kasih apa betul? Ya. Ada lagi yang lain. Karena dengan bersatu seperti ini kita mewujudkan rasa ukhuwah Islam. Iya. Persaudaraan. Bersatu. Wah, itu. Yang pertama, yang kedua, kenapa kalian berkumpul seperti ini lagi? Coba siapa yang tahu? Karena coba yang tahu angkat tangan, coba sini. Karena sampai 1 tuh 2. Baik, terima kasih. Nah, sekarang saya akan meminta lagi kepada kalian. Nah, hubungkan materi ini dengan kegiatan dakwah Islam, contohnya perdagangan. Angkat tangan. Ya. Atau memang sudah ada yang bisa menjawab barangkali? Atau saya kasih waktu? Saya kasih waktu masing-masing 5 menit. Ya, 5 menit untuk memusyawarahkan, mendiskusikan
proses berdagangnya kayak apa, kalau perkawinan atau pernikahan kayak apa, kemudian proses tasawufnya bagaimana, terus kemudian proses keseniannya bagaimana. Paham? Ya. Paham ya? Ya. Silakan mulai dikerjakan. Tapi silahkan masuk di depan. Ya, ada nggak? Ada ya? Jadi kamu dari sini. Oke, silakan Mas. Terima kasih. Ayo, silakan masuk dipresentasikan. Silakan nanti bisa didengarkan, disimak. Kalau salah nanti boleh diperbaiki. Kalau tidak betul kita kasih respon, ya kan? Kita kasih respon. Ya, silakan Mas untuk menerangkan yang mana yang kalian kehendaki tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 yang dengan terdapat 6 anggota akan mempresentasikan strategi dakwah dan pilihan kami yaitu bidang kesenian. Mengapa kesenian menjadi salah satu cara dakwah paling efektif untuk mengajak seorang masuk Islam? 1. Jembatan akulturasi dan tanpa paksaan. Jembatan antara agama Islam, agama lama Hindu, ke agama yang baru yaitu Islam. Menggunakan kesenian ini merupakan salah satu upaya terbaik tidak serta-merta mengubah keseluruhan rutinitas pemeluk ini, melainkan dengan pendekatan yang lebih lembut dan mudah diterima. 2. Bahasa yang universal dan merakyat. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa umum sehingga orang-orang tidak mempermasalahkan dari keluarga, sanak saudara mereka memeluk agama Islam, karena itu merupakan hal yang umum dan lumrah. Contoh kesenian yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga melalui akulturasi budaya dan bahasa lokal antara lain yaitu wayang kulit seperti Punakawan yang terdiri dari Semar, Mesem, Semar, Gareng, Petrol, dan Gandong. Dan layak Kalimas Soglo. Layak Kalimas Soglo itu layak itu diceritakan yaitu seperti Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman dan pusaka terkuat. Sedangkan kalimat Soglo tersebut terdiri dari 5 kalimat syahadat. Lalu tembang dan gamelan yaitu lir-ilir, lalu gundul-gundul pacul. Sedangkan dari gamelan sendiri seperti gamelan Kiai Sekali, yaitu gamelan yang sering digunakan ketika acara sekaten yaitu Maulid Nabi. Lalu tradisi lokal dimulai dari kecamatan sampai perayaan Islam. Dan kedua yang kami pilih yaitu bidang pendidikan. Apakah benar Sunan Kalijaga juga mengajarkan pendidikan kepada orang-orang pada zaman itu? Tentu saja, karena setiap wali memiliki tugas yang diemban untuk mengajarkan setiap umat Islam ilmu tauhid, akidah dan akhlak, sehingga iman tidak mudah goyah dengan berbagai goncangan yang ada. Salah satu penyebaran agama Islam melalui pendidikan yaitu 1. Pendidikan karakter melalui ajaran filosofis. Supaya mudah diingat dan dicerna oleh akal, Sunan Kalijaga merangkum pendidikan karakter Islam yang disampaikan dengan istilah Jawa seperti narimo ing pantun, monimo kebilaman dan lain-lain. 2. Pendidikan spiritual, tasawuf. Sunan Kalijaga menciptakan kembang dan menjelaskan konsep wayang serta karyanya seperti Suluk Linglung yang merupakan sastra tasawuf, mengisahkan perjalanan spiritual Raden Said yaitu Sunan Kalijaga sendiri dan pencarian kebenaran sejati. Sunan Kalijaga juga mengajarkan bahwa wayang itu
memiliki dalam. Artinya semua manusia itu juga ada penciptanya. Tetap terbang seperti ilet itu juga banyak sekali maknanya. Cukup sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah diantaranya respon-respon positifnya dari hasil kelompok kerja musyawarahnya di kelompok satu ini yang telah memaparkan bagaimana proses penyebaran Islam di Indonesia itu melalui kesenian. Memang betul dikatakan sama kerja tadi bahwasanya memang kesenian itu sangat dibutuhkan oleh orang-orang penduduk Indonesia dalam rangka menyampaikan unek-unek seninya. Cuma di situ oleh para pendakwah Islam utamanya Maulana Malik yang pertama itu dari memakai pakai kesenian tadi. Yang tadi ada wayangnya, ada apa-apa, bahkan ada gede-gedenya juga. Katanya tadi ada lir-lirnya juga, ada suku-suku suweng, ada suku-suku. Itu semua adalah rangkaian alat seni yang dipakai oleh Wali Sembilan dalam rangka menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Ada lagi tadi sudah dirangkum lagi dari masing kelompok satu, ya, itu tentang perdagangan. Memang betul, perdagangan itu adalah identik dengan penyampaian sesuatu. Kebetulan Gujarat Arab, Gujarat Islam datang ke Indonesia pada abad yang disampaikan tadi, ya abad 7 mulai sampai abad 13 itu beliau datang ke Indonesia itu dalam rangka satu berdagang, nomor dua menyebarkan agama Islam. Ternyata alhamdulillah pelan-pelan dengan ketelatenannya dan kesabarannya para Gujarat itu menyebarkan Islam di Indonesia tanpa peperangan dan tanpa menyakiti, sehingga Islam bisa diterima oleh seluruh penduduk di Indonesia. Itu dari segi kesenian dan perdagangan. Baik, terima kasih Mas ya, sekali lagi kasih aplaus untuk Mas Muda yang sudah memberikan coba kelompok yang kedua silakan yang mau memberikan apresiasinya. Cepat silakan, monggo. Sudah? Silakan untuk kelompok dua ingin mempersatukan hasil musyawarahnya dalam rangka menyikapi tentang proses masuknya Islam di Indonesia. Ambil judul apa, Mbak? Pendidikan. Oke, monggo silakan. Yang lainnya bisa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kenalkan, saya Masria Kretanus kami, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 9 orang akan mempresentasikan tentang salah satu strategi dakwah Islam di Indonesia melalui jalur pendidikan. Menurut kelompok kami, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang paling efektif dalam pengembangan Islam di Indonesia. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam melalui lembaga pendidikan agama Islam disebut pesantren. Pesantren menjadi pusat pendidikan yang dilakukan para ulama kepada masyarakat atau santri-santrinya. Pesantren memberikan pengajaran keilmuan Islam yang sangat kental. Setelah menguasainya, para santri kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka pesantren yang sama. Sebagai contoh, Datuk RI Bandung yang mengislamkan Kesultanan Makassar dan Kalimantan Timur adalah lulusan pesantren Sunan Giri. Santri-santri Sunan Giri menyebarkan ke beberapa pulau seperti Bawean, Kadian, Madura, Haruku, Ternate hingga ke Nusa Tenggara. Sampai sekarang pesantren terbukti efektif dalam merangsang kendali penyebaran Islam di Indonesia. Pesantren menjadi lambang pendidikan Indonesia Islam tradisional pertama yang bergerak dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Pesantren di masa dahulu berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam di Indonesia. Perubahan dalam masyarakat melalui kegiatan penyebaran agama. Pesantren dapat membentuk sistem pendidikan yang mampu menyerap nilai-nilai edukatif lama yang telah ada dan membudayakannya. Pesantren di masa sekarang harus berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa harus kehilangan jati diri. Sekian adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih Anda juga tidak kalah dengan yang di kelompok satu tadi. Jadi tadi ya pendidikan yang disampaikan atau yang diterapkan dan strategi seperti itu merupakan bagian dari rencana dakwah Pauli 9. Ya, sudah dikasih semua ya, termasuk di antara cara-cara jauh dari zaman sekarang. Dulu pendidikannya itu kita pakai alat bantu apa kita nggak tahu. Yang jelas mereka bisa menerima dengan enaknya, mereka dengan mudahnya menerima pelajaran di bidang pendidikan. Kalau sekarang harus pakai laptop lah diperlukan. Sekarang kalau nggak ada apa semacam hal-hal di masa dialog ketinggalan. Karena sekarang sudah zaman apa? Zaman now atau zaman mailing ya namanya boleh zaman apapun bentuk sekarang semuanya sudah digital. Ya, oke. Terima kasih Mbak. Sekali lagi kasih aplausnya atas ini adalah kuliah ini juga kalian anak-anak nanti kita ambil pelajaran yang apa yang dalam kandungan lagu tersebut saya ini. Perhatikan ya. Boleh diikuti tadi baru-baru kalian boleh silakan ya. Kalau bapak ya boleh. Ayo ikuti boleh ya. Ada beberapa kita penting yang mengingatkan kita, menunjukkan kita bahwa kita itu adalah satu membutuhkan yang namanya budaya. Itu yang hubungannya dengan agama kalian dan ada hubungannya dengan budaya kalian, yang budaya sejarah berbudaya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, berarti kita harus memanusiakan manusia dalam artian kita itu saling membentuk, saling berbuat adil, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Berarti kita tidak boleh bercerai-berai, kita harus bersatu seperti duduknya kalian seperti ini. Bersatu, kompak, bergotong. Kita tidak boleh berpisah. Kalau di dalam Islam itu kita utuhkan, kita wujudkan dengan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kita saling bersaudara. Baik ya, saling bersaudara. Apa Mbak? Saling bersaudara memang itu harus. Memang al-muslimun akhul muslim. Orang muslim itu saudaranya orang muslim. Itu masuk pada kategori sila yang ketiga. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kalau ada pemimpin, kita itu harus taat kepada pemimpin. Sebagaimana yang kita tahu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada pemerintah. Termasuk negara kita, negara Indonesia yang di sini ada pemimpinnya, mulai dari pusatnya ada presiden, ada gubernur, ada bupati, ada semua dan seterusnya. Itu semua harus kita taati, kita patuhi sehingga kita itu menjadi orang-orang yang benar-benar orang yang mau mentaati aturan yang ada. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan kita satu berbuat tidak adil dalam artian kita sering, misalnya sesama teman yang kalau kita itu berangkat sekolah itu dari latar belakang yang berbeda. Anda anaknya orang yang kurang mampu, Anda anaknya orang yang biglos misalnya. Kita harus adil. Termasuk bapak ibu guru ini sudah adil ke kalian. Tidak ada ini namanya orang kaya saya kasih nilai seperti ini. Nah, semuanya sama. Ilmu yang disampaikan juga sama, itu adil namanya. Termasuk adil terhadap dirinya sendiri. Kalian harus bisa mengadili diri sendiri. Ketika pagi, adili diri kalian, ya, kalian harus mandi. Adili diri kalian kepada Tuhan kalian. Setelah mandi dan wudhu sholat subuh, itu diantaranya adil dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai rangkaian kecintaan kita, mulai dari cinta kepada Allah sampai cinta kepada
pemerintah atau lingkungan atau sosial, bahkan kita kepada diri sendiri, kita wujudkan dengan sebuah lagu yang sering kita dengar, lagu yang terbaru, yakni adalah Kubur Waton. Paham? Kubur Waton itu artinya adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu bagian daripada iman kita, ya kan? Paham? Pernah dengar? Atau pepatah atau hadis misalnya yang menerangkan tentang kecintaan kita itu bagian dari iman. Kubur Waton bilang iman, cinta negara adalah bagian dari iman. Baik, saya minta kepada kalian semua untuk melantunkan lagu ini agar kita itu mengingatkan kembali sebagai anak manusia, anak bangsa yang notabene adalah kita umat Islam. Kita lantunkan lagu ini dengan lagu Kubur Waton minal iman. Ayo kita berdiri bareng-bareng. Kita lantunkan sama, ya. Ayo Mbak, ini Mbak, semuanya sendiri. Boleh menghadap ke temannya sendiri, boleh menghadap ke saya, boleh. Yang penting kalian fokus. Ya, angkat tangannya, ya, satu tangan, ya, bukan dengan satu tangan, dengan gerakan seperti ini. Ya, bisa dimulai, ya, bisa dimulai. 1, 2, 3. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah nurimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah nurimu. Saya itu adalah ada rukun iman, rukun jihad dari kita. Pak, bagaimana aplikasinya dengan perjuangan para wali yang menyebarkan Islam? Ini bagian dari satu di antaranya adalah di situ teori yang namanya tasawuf. Itu bagian dari doa-doa kita, ya. Yang tasawufnya seperti ini diantaranya. Kalau sekarang seperti dulu, misalnya sama sakit panas mbak misalnya, sama Pak Wali, Mbak Wali Songo itu sama dengan siapa? Minum, bisa dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu diminum kalian sembuh. Termasuk kecil saya sendiri seperti nggak pernah ada obat seperti obat-obat generis apa nggak ada, hanya dibawa kepada orang-orang yang alim taat. Itu kita dibawa dikasih minuman apa itu ada itu berpindah kita sembuh. Kalau kalian sekarang seperti itu, ini kalau dibawakan dokter, karena zamannya sudah beda dengan yang zaman itu. Makanya tasawufnya orang-orang dulu itu sugestinya lebih kuat daripada yang sekarang. Ya, ada sekarang itu diantaranya teori dari para wali dalam rangka menyebarkan Islam di pulau di Indonesia atau di Nusantara ini. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada materi yang inti. Dalam artian materi inti ini kita dituntut untuk betul-betul memahami tentang apa? Tentang isi kandungan yang ada dalam pembelajaran di bab 3 ini terkait dengan proses masuknya Islam di Indonesia. Kalian analisa dari berbagai cara dengan berbagai sistem atau dengan sistematika yang kalian pahami, sehingga ternyata pada waktu itu para wali dalam mengembangkan Islam di Indonesia itu kayaknya betul-betul sungguh-sungguhan, tidak asal-asalan. Kenapa? Di samping dia datang dari luar negeri, ya, ada pejabat seperti Maulana Malik Ibrahim itu, dia itu punya banyak pengikutnya. Awalnya hanya berdagang, tapi di sela-sela berdagang beliau mengembangkan syariat Islam, agama Islam itu. Ya. Jadi wali-wali seperti itu semua melalui apa? Perkawinan, ya, dinikahi. Jadi penduduk kampung di Perkojan di Sumatera sana semua pada dinikahi.
Dan ini seperti para wali itu. Tujuannya apa? Memperbanyak apa itu keturunan itu supaya nanti bisa ikut membantu perkembangan Islam. Satu. Yang kedua, dari teori tasawufnya tadi, misalnya dulunya mereka itu non-Islam, Hindu atau Buddha, ketika anaknya dinikah, jadi keluarga itu bisa menjadi masuk Islam. Jadi turun-temurun contoh-contohnya itu selalu dilakukan oleh para pengemban atau pendai Islam seperti itu. Itu dari cara perkawinan. Kemudian perdagangan sudah seperti itu lagi. Dagangnya tidak seperti sekarang ini. Kalau ibu-ibu kalian, maaf ya, ibu-ibu orang kita tetangga kita berdagang itu nggak sama dengan ada di hatinya. Contoh, sampean beli sesuatu di suatu pasar tradisional. Dengan pedagang itu menawarkan sesuatu dengan nilai yang tinggi, ternyata kamu tawar sederhana dikasih mahal. Tapi kalau yang paling dulu enggak berjaga apa adanya, hasil ya apa ambil laba juga apa adanya. Makanya dia itu mengambil itu juga perdagangannya Rasulullah. Rasulullah berdagang itu jujur banget. Ini lagu saya beli 1.000 rupiah, ini saya jual 1.200 rupiah. Itu kalau berdagang zaman dulu. Para wali seperti itu, Rasulullah seperti itu. Kalau kita hendak lagu ini beli saya 1.000, saya jual dari lagu 5.000. Kata pembelinya gimana? Lagu sekian kalau beli apa 1.000 ya nggak boleh. Belinya aja, pulaannya aja nggak boleh 1.000. Katanya bagus tadi ya. Ini pulaknya sepatahnya mas, tomboknya 1.000. Padahal pulaknya hanya 1.000 rupiah. Kan bohong dia. Jadi pedagang di pasar-pasar seperti itu sekarang akan begini. Ya. Tapi kamu jangan. Itu tidak bagian dari pengembangan Islam, tetapi itu adalah bagian dari pengembangan memperkaya diri dengan menipu orang lain. Sah tapi agama tidak sah, tidak boleh. Jangan kita berbohong dalam berdagang. Ya. Jangan berbohong terhadap dalam berdagang. Dua. Yang ketiga, terkait dengan pengembangan Islam lagi, ya, itu beliau menyebarkan Islam melalui kesenian. Kesenian yang tadi sudah kita lantungan tadi, ya, kita tahu kegiatannya ada nilai-nilai itu adalah filosofi yang membuka anak-anak muda, anak-anak kecil, orang-orang tua, semuanya itu menyatu dalam suatu tempat. Di sana itu mencucikan diri. Mensucikan diri artinya apa? Kita kembali dari yang kotor, dari hati yang kotor, dari pemikiran yang kotor, dari akidah yang kotor menjadi akidah yang suci lagi. Pendek lebih lunyu-lunyu pendek, lunyu-lunyu pelan-pelan walaupun sulit pendek nanti akan dapatkan. Ya. Seperti peribahasa kan banyak alon-alon naik ke lakon. Artinya apa? Kita lakukan sesuatu itu dengan penuh hati-hati, keseriusan, ya kan, fokus. Insya Allah nanti sampai pada tujuan. Itu namanya lunyu-lunyu. Itu dari filosofinya sekam seni. Kemudian ada lagi tentang apa? Pendidikan. Pendidikannya pada waktu itu para pendidikan pada waktu itu beliau itu tidak sekolah kami enggak mengajari siapa diajak bertanya dia, dikasih makan, kemudian dikasih pekerjaan yang ringan-ringan, disuruh mandi, sore diajak istirahat, kemudian diajari mengaji. Pendidikannya seperti itu. Seperti hanya yang didirikan oleh Sunan Ampel di Surabaya, beliau mendirikan pesantren yang namanya Ampel Bintang seperti itu. Pesantrennya itu sekarang sebesar itu. Cuma di zaman modern seperti ini kita dibikin dan ditata sedemikian rupa dengan formalnya, akhirnya karya diseragamkan. Suatu pendidikan di lembaga yang namanya madrasah atau di sekolah. Kalau di pesantren sampai sekarang bebas, sarungan boleh. Memang itu ciri khas pesantren. Tapi juga pendidikan sah pak, sah. Memang kenapa? Di sana sudah bentuk awal di dasar. Ya kan, pemerintah pusat dalam artian tidak seperti pesantren, menurut dia kan nanti lebih, kemudian ada lagi pernikahan sudah, pernikahan sudah, kesenian sudah, apa pendidikan sudah, tasawuf sudah, yang satunya lagi politik. Nah, politiknya tidak mempolitiki orang lain, politiknya itu politik yang mendidik, membangun, mengarahkan.
dengan argumen yang betul-betul dijiwai, bukan dijiwai dalam mulutnya tapi hatinya ini membusuk. Sekarang kan banyak politikus yang seperti tikus, ya kan? Pinter dianya, tapi memperkaya diri. Wow, ada sampah dimasukkan dalam rumahnya, itu tikus, ya kan? Ada roti diambil dimasukkan tikusnya, ada ganti dimasukkan kamarnya, itu tikus. Jadi lain politiknya dulu pada zaman para wali dalam mengemban Islam jauh lebih bernilai positif, lebih bernilai Islami daripada politikus yang sekarang ini. Ya kan? Berapa banyak para politikus yang sekarang ditahan. Akibat apa? Olah tingkahnya sendiri. Ininya cerdas saja, masjidnya cerdas, tapi di sini membusuk hatinya. Gak ada pekannya dengan si lemah, gak ada pekannya dengan yang lainnya. Jadi jiwa keadilan itu gak ada. Yang ada di sini kapan saya harus dapat orang banyak. Itu yang mereka dapat. Makanya dia itu seperti tikus. Ya, mudah-mudahan Anda kita semua ini terselamatkan dari nilai-nilai politikus. Ya, amin. Dan semoga perjalanan kita dalam hidup di dunia ini selalu diberikan hidayah dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akhirnya menjadi insan yang bernilai positif, insan yang bisa bermanfaat dan hidup dalam keberkahan. Amin. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kasih waktu 5 menit lumayan untuk kalian bertanya, silakan yang terkait dengan mata pelajaran tadi. Silakan, apapun boleh, dan ada hubungannya dengan materi itu. Ya, ayo. Ada enggak? Atau teman-teman semua sudah paham? Sudah? Ini kelompok ini sudah paham semua? Insyaallah sudah paham ya? Ya. Kemudian saya kasih PR yang kemarin yang tadi sudah kalian berikan, itu tolong dikerjakan besok dikumpulkan. Ya. Janji ya. Semuanya harus mengerjakan. Tidak ada kata sama jawaban, tidak boleh. Karena apa? Kalian Korea isi ini semua pemikiran hati itu berbeda. Yang jelas jawaban kalian jelas berbeda. Lain dengan soal yang diikut pilihan ganda. Ya. Jadi kemungkinan besar 70% jawaban kalian di antara 1 sampai 24 kemarin ini jawabannya berbeda. Nah, memang soalnya berbeda. Oke, siap ya, bisa dikumpulkan ya. Untuk kelompok satu ini siap, bisa dikumpulkan. Ya, oke, terima kasih. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap kalau sudah cukup menerima materi ini. Mudah-mudahan sekali lagi kebersamaan kita di saat ini di tempat yang barokah ini dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.